Pemirsa Garuda TV kembali hadir bersama saya Intan Tias dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Gubernur Mirza apresiasi media massa di Lampung dalam mendukung pembangunan. Divonis 5 tahun, hak politik Ardhito dicabut dan wajib bayar uang pengganti 7,85 miliar rupiah. Relokasi pasar GSG berujung keributan, Satpol PP bentrok dengan pedagang. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beber soal wartawan diduga dianiaya saat ambil gambar gapura. Pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zausel berterima kasih dan mengapresiasi media massa di Lampung. Gubernur Mirza menyebut keberadaan media massa dirasakan sangat membantu dirinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah. Pernyataan Gubernur Mirza disampaikan saat menerima audiensi jajaran Garuda TV Lampung, Kamis 27 Agustus di Mahan Agung. Menurut Mirza, media massa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan. Dukungan bukan berarti hanya menyampaikan atau memberitakan hal-hal yang membuat para pemangku kebijakan senang. Justru kritik konstruktif terkadang juga dibutuhkan agar proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan. Harapannya manfaat sepenuhnya dirasakan masyarakat. Mirza mengaku selama hampir 2 tahun kepemimpinannya, kontribusi media massa dalam membantu pemerintah daerah sangat dirasakan. Media massa di Lampung dinilai konsisten dalam menyampaikan informasi dan fakta otentik kepada masyarakat sebaik mungkin. Mirza menyebut media massa memiliki fungsi sebagai jembatan dua arah, menjadi sarana publikasi capaian pembangunan pemerintah yang sangat efektif tanpa diminta apalagi dibayar, tapi semata-mata atas fungsi dan tanggung jawabnya. Di sisi lain, media massa juga efektif menyerap suara masyarakat, sehingga media massa juga kerap menjadi kanal aspirasi masyarakat lebih cepat tersampaikan kepada pemerintah atau pemangku kebijakan. Di dalam, kalau lihat di dalam, di publik, maka yang beli baju baru ini ada di daerah-daerah kotanya. Di overlay lagi, ya, dan diambil lagi, ternyata yang banyak mobil baru adalah truk. Dalamnya ada. Iya kayak. Itu kan truk. Ini kan berita yang menarik.
Pimpinan Garuda TV Biro Lampung, Suprapto, menyampaikan dirinya dan jajaran bersyukur berdasarkan hasil survei. Media televisi menempati tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi, yaitu di angka kisaran 60%. Menurut mantan pemimpin redaksi Radar Lampung itu, televisi masih menjadi media yang paling dipercaya publik karena melalui proses verifikasi berita yang ketat dan tunduk pada aturan penyiaran resmi. Berita di televisi melewati proses pengecekan fakta multitahap, editor dan jurnalis profesional sebelum ditayangkan. Berbeda dengan media sosial yang bebas tanpa verifikasi. Televisi memposisikan diri sebagai jangkar informasi yang mengutamakan kebenaran fakta, tidak sekedar mengejar kecepatan informasi milik media sosial yang seringkali mengabaikan keakuratan. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Denny Mora, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, jajaran manajemen Garuda TV Biro Lampung melakukan audiensi dan silaturahmi kepada Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Kamis 27 Agustus 2026. Bupati Egi menyambut positif kunjungan tersebut dan menyatakan keterbukaannya terhadap kolaborasi yang dapat memberikan dampak positif bagi Lampung Selatan. Suasana audiensi dan silaturahmi jajaran manajemen Garuda TV Biro Lampung bersama Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama di ruang kerja Bupati berlangsung hangat Kamis 27 Agustus 2026. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi sekaligus membuka peluang kolaborasi antara Garuda TV dan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Dalam audiensi tersebut, Garuda TV menyampaikan apresiasi terhadap berbagai program pembangunan di Lampung Selatan yang dinilai memiliki potensi untuk dikenalkan lebih luas kepada masyarakat. Salah satunya yakni program Desa Helau yang dinilai mampu mendorong partisipasi masyarakat, sekaligus menjadi salah satu inovasi daerah yang menarik untuk diangkat ke tingkat nasional. Garuda TV juga menyampaikan rencana mengundang Bupati Radityo Egi Pratama untuk hadir dalam program talk show di Garuda TV Pusat yang dirancang berlangsung pada September atau Oktober mendatang. Melalui talk show tersebut, Bupati Egi akan memiliki ruang untuk menyampaikan berbagai program unggulan, inovasi, serta potensi Lampung Selatan kepada masyarakat di tingkat nasional. Menyambut rencana tersebut, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyatakan sikap terbuka terhadap kolaborasi dengan Garuda TV. Tapi ke depan intinya kita selalu terbuka, apapun yang bisa kita kolaborasikan. Welcome, saya juga senang sekali kalau memang ada kesempatan diundang, saya juga dengan senang hati untuk bisa berbagi cerita. Dan mungkin juga saya dengan begitu kan saya juga banyak dapat manfaat, sudah dapat masukan ya, dapat insight mana di sisi kan program-program ini berjalan nggak semuanya mungkin dirasa positif, ada yang kurang positif ya. Nanti kurang dari mana juga kita baikkan. Egi menilai media memiliki peran penting dalam penyebarluaskan informasi pembangunan, serta memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Menurut Egi, kerjasama dengan media termasuk Garuda TV diharapkan tidak hanya menjadi sarana publikasi, tetapi juga memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Lampung Selatan. Bupati Egi juga menegaskan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terbuka terhadap berbagai bentuk kolaborasi sepanjang memberikan manfaat positif bagi daerah. Audiensi ini sekaligus menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Garuda TV. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka ruang lebih luas untuk memperkenalkan program pembangunan, inovasi, dan potensi Lampung Selatan kepada masyarakat Indonesia. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyambut positif rencana kolaborasi dengan Garuda TV. Melalui sinergi media dan pemerintah daerah, berbagai program unggulan Lampung Selatan diharapkan semakin dikenal dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Dari Lampung Selatan, Haryat Friansyah, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Lampung. Massa mendesak aparat penegak hukum mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU
yang mereka kaitkan dengan perkara korupsi SPAM Kabupaten Pesawaran. Segera tetapkan tersangka Nanda Indira dan tangkap beliau. Ratusan massa yang mengatasnamakan LSM dan masyarakat Pesawaran mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Lampung Kamis 27 Agustus 2026. Dalam aksinya, mereka mendesak Kejati Lampung mengungkap secara terang benderang dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam perkara korupsi SPAM Kabupaten Pesawaran. Massa meminta penyidik menelusuri aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana. Mereka juga meminta siapapun yang terbukti terlibat ditindak sesuai ketentuan hukum. Massa juga menyoroti sejumlah barang dan dokumen yang disebut telah diamankan dalam penanganan perkara, di antaranya tas bermerek, rumah, dan kendaraan yang disebut berkaitan dengan penyelidikan dugaan TPPU. Siapa-siapa yang menggelapkan uang hasil korupsi dan menyamarkan sesuai dengan Undang-Undang TPPU nomor 8 tahun 2010, yang mana Kejati Lampung telah menyita beberapa surat dan tas branded itu punya Ibu Nanda Indira selaku bupati yang persatu. Harapan kami kasus TPPU itu segera disidangkan, dan apabila Ibu Nanda itu tersangkut TPPU segera, jangan diombang-ambing masyarakat Pesawaran. Namun dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam TPPU masih menjadi materi penanganan aparat penegak hukum. Karena itu massa meminta proses penyidikan dilakukan secara transparan dan berdasarkan bukti. Massa menegaskan penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak boleh hanya menyasar pihak tertentu. Dalam aksi tersebut, massa mengaku datang dari sejumlah wilayah di Kabupaten Pesawaran. Mereka meminta Kejati Lampung segera memberikan kejelasan terkait perkembangan penanganan dugaan TPPU dalam kasus SPAM Pesawaran. Jika aspirasi mereka tidak mendapat tanggapan, massa mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta yang lebih besar. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, mantan Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya divonis 5 tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan alat kesehatan dan gratifikasi. Selain pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan denda 200 juta, uang pengganti 7,85 miliar, serta mencabut hak politik Ardhito untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang yang diketuai Enan Sugiarto menyatakan Ardhito Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda 200 juta rupiah. Ardhito juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 7,85 miliar rupiah. Tak hanya pidana pokok, Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang sebelumnya menuntut Ardhito dengan pidana 7 tahun penjara, denda 200 juta rupiah dan uang pengganti 7,85 miliar rupiah. Jaksa juga menuntut pencabutan hak politik Ardhito selama 3 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Menanggapi putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK Martopo menyatakan pihaknya masih akan memanfaatkan waktu 7 hari untuk menentukan sikap atas vonis. Pada prinsipnya kami pikir-pikir terhadap putusan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam waktu 7 hari penuntut umum maupun terdakwa diperbolehkan diberikan hak untuk pikir-pikir. Demikian. Pak, ini kemudian untuk materi tadi yang disampaikan oleh Pak Hakim tadi sudah sesuai dengan tuntutan kita seperti apa? Alhamdulillah terhadap pasal yang kami dakwakan dan kami buktikan di persidangan oleh Majelis Hakim terbukti semua. Martopo menyebut Majelis Hakim telah membuktikan pasal-pasal yang didakwakan jaksa, termasuk pasal gratifikasi. Menurut Martopo, nilai uang pengganti 7,85 miliar rupiah
juga sesuai dengan tuntutan jaksa. Sementara pidana penjara yang dijatuhkan hakim lebih rendah dari tuntutan. Sementara itu, Ardhito Wijaya mengaku menghormati putusan majelis hakim. Namun ia menyatakan tidak sepakat dengan sejumlah pertimbangan hakim dalam perkara yang menjeratnya. Ardhito mengatakan pihaknya akan berdiskusi dengan keluarga dan penasehat hukum untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Dengan semua kondisi yang ada, dan sebenarnya saya merasa itu hal yang tidak saya lakukan, tetapi kita kan tidak tahu seorang hakim memutuskannya dasarnya apa, dan mungkin saya pun kalau di posisi beliau hari ini akan memutuskan hal yang sama, kan bisa jadi seperti itu. Dengan seperti itu saya tidak menyalahkan siapapun, tapi saya mohon izin untuk bisa yang mungkin terlupakan beberapa novum yang ada, nanti saya akan coba diskusikan dengan keluarga dan pihak untuk mengambil langkah selanjutnya, apakah walaupun pemeriksaan tidak sesuai dengan apa yang kami lakukan, apakah menerima atau melanjutkan usaha. Ardhito menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan berapa lama hukuman yang dijatuhkan. Namun ia menyebut pembuktian yang disampaikannya di persidangan bertujuan menunjukkan bahwa tuduhan terhadap dirinya tidak sesuai. Atas putusan tersebut, Ardhito bersama penasehat hukumnya menyatakan pikir-pikir. Sikap serupa juga disampaikan Jaksa Penuntut Umum KPK. Dari Bandar Lampung, Hermawan Kanujaya, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus gagal melanjutkan penertiban dan relokasi pedagang pasar pagi GSG di Kecamatan Talang Padang. Aksi penertiban yang dikawal personel TNI dan Polri mendapat perlawanan dari ratusan pedagang yang didominasi kaum ibu. Penertiban berlangsung Rabu 26 Agustus 2026. Beginilah suasana ketegangan saat petugas Satpol PP Kabupaten Tanggamus mendatangi kawasan pasar pagi GSG di Kecamatan Talang Padang. Petugas yang dibantu personil TNI dan Polri berencana menertibkan dan merelokasi para pedagang ke pasar modern yang telah disediakan pemerintah Kabupaten Tanggamus. Namun rencana tersebut mendapat penolakan keras dari ratusan pedagang. Para pedagang bertahan di lapak masing-masing dan menolak meninggalkan lokasi pasar pagi GSG. Aksi penolakan yang didominasi pedagang perempuan sempat memicu keributan di lokasi. Karena mendapat perlawanan dari pedagang, petugas akhirnya tidak melanjutkan proses penertiban dan relokasi. Para pedagang mengaku telah bertahun-tahun mencari nafkah di pasar pagi GSG. Mereka merasa nyaman dan mengandalkan aktivitas perdagangan di lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagian pedagang juga menyebut lokasi pasar berdiri di atas lahan milik pribadi, bukan tanah milik pemerintah. Ada 5 tahunan lebih, mau 6 tahun. Ini katanya mau dipindahin, apa pendapat Ibu kayak mana? Sedih lah Pak, saya ini pedagang goreng kecil, mau untuk cari makan untuk anak saya Pak, masih sekolah. Kayak mana ini Pak, kalau kayak gini terus, tolong Pak, mohon Pak, jangan di ini lagi Pak, diusik, saya pedagang kecil. Tusnia, salah satu pedagang gorengan, mengaku telah lebih dari 5 tahun berjualan di pasar pagi GSG Talang Padang. Dirinya berharap usaha kecil yang menjadi sumber penghasilan keluarganya tidak diganggu. Menurut Tusnia, hasil berjualan setiap hari digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara itu, Karnila Yani, salah satu pengurus pedagang pasar GSG Talang Padang, menegaskan para pedagang menolak rencana relokasi ke pasar baru. Menurutnya, sebagian besar pedagang telah berjualan di lokasi tersebut selama bertahun-tahun. Ia menyebut para pedagang menempati lokasi dengan menyewa lahan milik pribadi yang diklaim berstatus hak milik. Kami intinya begini, kami ini hanya pedagang kecil. Kami hanya memperjuangkan hak periuk kecil kami, Pak. Tolong kami apapun itu kami tidak mau dipindah, Pak. Adapun pemerintah ingin merelokasi kami, itu pun harus punya dasar, Pak. Karena kami di sini tanah pribadi. Terus kami juga di sini tanah sewa pribadi yang surat izinnya itu ada, Pak. Gitu. Jadi apapun itu kami pedagang tidak akan mau pindah dari tempat kami di pasar pagi GSG ini.
karena kami merintisnya sudah 14 tahun Pak, 15 tahun. Merintis di sini kami sakit, dari nol kami merintis, dari kami menciptakan obrok, dari kami bersatukan obrok dengan pedagang. Itu sangat-sangat sakit kalau kami direlokasi ke pasar yang lain. Pasar pagi GSG Talang Padang beroperasi setiap hari, mulai pukul 1 dini hari hingga sekitar pukul 5 pagi. Keberadaan pasar ini disebut telah memberikan peluang usaha dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku UMKM serta warga di sekitar lokasi. Pengurus dan pedagang juga membantah penilaian bahwa pasar GSG hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara. Mereka menegaskan tetap menolak direlokasi ke pasar baru. Pemerintah Kabupaten Tanggamus merencanakan relokasi pedagang dalam rangka penataan pasar sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan pasar Pekon serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang pasar. Namun para pedagang berharap pemerintah memberikan ruang bagi usaha kecil untuk terus berkembang. Mereka menyatakan siap menempuh proses dan mengurus perizinan apabila hal-hal tersebut menjadi persyaratan agar pasar pagi GSG tetap dapat beroperasi. Dari Tanggamus, Hardi dan Herdi Abbas, Garuda TV melaporkan. Ketika fakta mulai terbuka, semua yang tersembunyi perlahan terlihat. Derita yang terlupakan kembali terungkap dan kebenaran tak bisa dihindari. Lokasi gudang ini ditemukan hasil dari rangkaian penyelidikan. Ada 1.494 hasil keterangan unit yang ditemukan di dalam gudang ini. Saksikan Kriminal Plus 62 akhir pekan, Sabtu dan Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Rumor berterbangan, fakta dipertanyakan. Di sini tempat kebenaran dibicarakan, menghadirkan mereka yang mengerti perkara. Insalator sementara ini ya. Kalau kelamaan ya memang akan terganggu juga. Tapi sampai sementara kapan? Membuka tabir isu panas dengan gaya santai tapi memikat. Banyak milenial Pak, aku sudah bertani sekarang, aku senang. Melunasi hutangnya malah dibuat hutang lebih dalam lagi. Saksikan Ordal setiap Kamis pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Ini pelatihan di belakang nggak ada, kenapa kok nggak ada? Buru-buru boleh, tapi utamain keselamatan. Ini nggak ngelindungin kepala kamu ya, helm yang melindungi kepala. Saksikan Garda Jalan Raya setiap hari, pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Tanggal tua datang, selera harus tetap jalan. Kuliner hemat siap antar kamu makan enak, variatif, nikmat, dan tetap ramah kantong. Rekomendasi spesial untuk malam Sabtumu. Mereka menawarkan ayam goreng utuh berukuran besar dengan harga terjangkau, mulai dari 50 ribuan. Saksikan kuliner tanggal tua setiap Sabtu pukul 7:30 malam hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tahu beratnya itu 267,5 gram. Kita rupiahkan mungkin sekitar kurang lebih 700 juta. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62, Senin hingga Jumat pukul 4:30 sore. Hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung angkat suara terkait dugaan kekerasan terhadap wartawan saat melakukan peliputan proyek pembuatan gapura kampus di Jalan Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Ketua Tim Humas dan Kerjasama UINRIL, Nofrizal Fahmi, membenarkan adanya wartawan yang telah menghubunginya guna meminta informasi soal proyek pembangunan gapura.
Menurutnya, pihak kampus telah merespon permintaan informasi tersebut. Namun dalam komunikasi yang berlangsung tidak disampaikan bahwa wartawan akan datang langsung ke lokasi proyek untuk melakukan peliputan. Pasalnya, UIN Raden Intan Lampung telah menyerahkan area kerja proyek ke pihak rekanan atau pelaksana pekerjaan sesuai ketentuan. Karenanya, selama proyek berlangsung, pengelolaan operasional, pengawasan, keselamatan hingga pengendalian aktivitas di area kerja proyek jadi tanggung jawab pihak rekanan. Meski demikian, pihak UINRIL tidak membenarkan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun dan menghormati tugas jurnalistik serta kemerdekaan pers. Untuk itu, mereka menghormati proses hukum yang sedang berjalan yang saat ini telah dilaporkan ke kepolisian dan berharap pemberitaan mengenai peristiwa tersebut disajikan secara akurat dan berimbang serta mengedepankan prinsip jurnalistik. Sebelumnya, 2 wartawan yang diduga dianiaya pengawas proyek telah melapor Polresta Bandar Lampung dan tercatat dalam surat tanda penerimaan laporan nomor LP-1617-8-2026-SPKT-SPKT Polresta Bandar Lampung, Polda Lampung tertanggal 26 Agustus 2026. Sebelum mendatangi lokasi, pelapor Zul mengaku telah melakukan konfirmasi kepada Humas UIN Raden Intan Lampung, Fahmi, terkait program pembangunan gapura kampus. Ia kemudian bersama rekannya Ade datang ke lokasi untuk mengambil gambar sebagai bagian dari kegiatan jurnalistik. Menurut Zul, setibanya di lokasi, ia terlebih dahulu meminta izin kepada sejumlah orang yang berada di sekitar proyek. Namun proses pengambilan gambar tersebut mendapat penolakan dan kemudian terjadi perdebatan. Situasi tersebut selanjutnya berujung pada dugaan kekerasan. Dalam laporan polisi, Zul menerangkan dirinya diduga ditendang menggunakan lutut pada bagian perut hingga terjatuh. Ia juga mengaku kepalanya ditarik dan ditekan ke tembok, sementara telepon genggam yang digunakannya disebut sempat berusaha direbut. Ade yang kemudian mendatangi Zul juga disebut mengalami tindakan kekerasan. Berdasarkan laporan, Ade diduga ditarik dan ditendang hingga mengalami lebam pada tangan serta sakit pada bagian perut. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, operasi modifikasi cuaca atau OMC di wilayah Lampung memasuki hari kedua, Kamis 27 Agustus 2026. Setelah pada hari pertama berhasil memicu hujan di sejumlah wilayah, kali ini tim OMC kembali menyemai awan di sekitar kawasan Taman Nasional Waikambas dengan menebar 800 kg natrium klorida atau garam. Operasi modifikasi cuaca di wilayah Lampung terus dilakukan untuk meningkatkan peluang turunnya hujan di tengah kondisi rawan kebakaran hutan dan lahan. Pada hari pertama, Rabu 26 Agustus 2026, OMC disebut berhasil memicu turunnya hujan. Hujan dengan intensitas ringan dilaporkan terjadi di wilayah Bandar Sri Bawono dan Desa Karanganyar, Kabupaten Lampung Timur. Operasi kemudian dilanjutkan pada hari kedua, Kamis 27 Agustus 2026, pesawat PKYNA melakukan penyemaian awan di sekitar kawasan Taman Nasional Waikambas. Tim menggunakan bahan semai natrium klorida sebanyak 800 kg. Penyemaian dilakukan pada ketinggian sekitar 8.000 kaki dengan menyasar awan jenis cumulus yang memiliki potensi menghasilkan hujan. Berdasarkan laporan Flight Scientist PT Gaya Ananda Samasta, Hisham dan Roland, awan target memiliki dasar sekitar 6.000 kaki dengan puncak di kisaran 10.000 hingga 11.000 kaki. Saat penyemaian berlangsung, kecepatan angin tercatat sekitar 6 hingga 7 knot dari arah timur dan tenggara. Tim juga menemukan adanya presipitasi ringan di area penyemaian. Potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah sasaran juga terpantau cukup banyak, terutama pada radial 69 hingga 90 derajat, dengan jarak sekitar 27 hingga 41 nautical mile. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung, Rudi Syawal Sugiarto, menyebut OMC hari pertama berhasil menurunkan hujan di sejumlah wilayah. OMC menjadi salah satu upaya pemerintah Provinsi Lampung untuk menangani potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan Taman Nasional Waikambas. Operasi dilakukan dengan memanfaatkan awan-awan potensial untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah sasaran. Tim OMC selanjutnya akan terus memantau kondisi atmosfer
termasuk pertumbuhan dan perkembangan awan untuk menentukan pelaksanaan penyemayan berikutnya. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, aktivitas penebangan pohon bakau minyak atau mangrove di kawasan KLT sekitar Pantai Aruna, Desa Merak Belatung, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan berhasil digagalkan pengelola. Penebangan diduga dilakukan sejumlah orang tanpa izin dan sempat direkam dalam video amatir. Rekaman video amatir ini memperlihatkan seorang pria diduga menebang pohon bakau minyak atau mangrove di kawasan KLTD yang berada di sekitar Pantai Aruna, Desa Merak Belatung, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Menggunakan alat tajam menyerupai arit, pria tersebut terlihat memotong bagian batang pohon. Sejumlah pohon yang telah ditebang kemudian dikumpulkan di sekitar lokasi. Pihak pengelola Pantai Aruna mengetahui aktivitas tersebut saat petugas melakukan pemantauan pada Rabu. Seorang yang diduga pelaku sempat ditegur, sementara 2 orang lainnya disebut hendak kembali ke lokasi, namun berhasil dicegah. Manajer lapangan Pantai Aruna, Beni, menyebut para penebang diduga masuk ke kawasan tersebut melalui jalur tidak resmi dan tidak melalui gerbang utama. Pohon yang menjadi sasaran penebangan merupakan bakau minyak yang tumbuh di kawasan pesisir. Pihak pengelola Pantai Aruna juga menegaskan tidak pernah menerima surat atau izin terkait aktivitas penebangan mangrove di lokasi tersebut. Bahkan kayu-kayu yang telah ditebang masih berada di area hutan mangrove. Ini berkaitan dengan pohon mangrove yang di lokasi KLTD. Kita sebagai pengelola memang berkewajiban mengawasi, menjaga, menegur segala bentuk kegiatan yang illegal logging. Kami menyayangkan ada kerusakan pohon-pohon mangrove ini sih. Ada berapa orang? Untuk pertama itu 1 orang yang pagi, terus yang 2 orang. Hari ini mau kesini lagi cuma kita cegah. Ini udah berapa kali kejadian ini? Ini baru ini Pak, kemarin itu di tanggal 26 ya. Udah sempat diambil belum kayunya? Belum. Beni menambahkan salah seorang yang ditemui di lokasi mengaku hanya menjalankan perintah untuk melakukan penebangan. Pihak pengelola kemudian mengordinasikan temuan tersebut dengan pihak KLTD untuk ditindaklanjuti. Aktivitas penebangan mangrove ini menjadi perhatian, mengingat kawasan pesisir memiliki fungsi penting dalam menjaga ekosistem dan lingkungan. Pengelola Pantai Aruna berharap aktivitas serupa tidak kembali terjadi dan setiap pemanfaatan kawasan mangrove dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelola Pantai Aruna memastikan temuan penebangan mangrove telah dikoordinasikan dengan pihak terkait. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kawasan mangrove tetap terjaga dan aktivitas penebangan tanpa izin dapat ditindak sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Dari Lampung Selatan, Haryat Friansyah, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran lahan terjadi di 3 titik di Kota Bandar Lampung, Selasa 25 Agustus 2026. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Anton Irawan, menyebut kondisi musim kemarau membuat lahan rentan terbakar. Warga diminta menghindar aktivitas yang dapat memicu api. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung menangani 3 kebakaran lahan di Jalan Kencana Jaya, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu. Jalan Terusan Ragom Gawi 3, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling, serta Jalan Raden Imba Kusuma, Kelurahan Sukadana Ham, Kecamatan Tanjung Karang Barat. Ketiga kebakaran berhasil dipadamkan dan tidak menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan informasi warga dan pamong setempat, sejumlah kebakaran diduga dipicu aktivitas membakar sampah atau puntung rokok yang tidak sepenuhnya padam. Kondisi kemarau ditambah angin kencang membuat api mudah membesar dan merembet ke lahan di sekitarnya. Di Jalan Kencana Jaya, api membakar lahan seluas sekitar 50 kali 50 meter. Laporan diterima pukul 10:53 waktu Indonesia bagian Barat. 4 personil dikerahkan dan api berhasil dipadamkan pukul 11:40 waktu Indonesia bagian Barat dengan menggunakan 1 tangki air. Sementara di Jalan Terusan Ragom Gawi 3, kebakaran melanda lahan seluas sekitar 3 hektar. Damkar mengerahkan 5 unit kendaraan dan 18 personil dengan waktu tanggap 4 menit. Petugas menggunakan sekitar 4 tangki air dan berhasil memadamkan api pukul 14:20 waktu Indonesia bagian Barat.
Sedangkan di Jalan Raden Imbakusuma, api membakar lahan bambu seluas sekitar 10 kali 6 meter. 3 unit kendaraan dan 16 personil dikerahkan dan api berhasil dipadamkan pukul 14.50 waktu Indonesia bagian Barat dengan menggunakan 2 tangki air. Ya, jadi dari pemerintah Kota Bandar Lampung, Ibu Wali Kota sudah menginstruksikan kepada jajaran dalam hal ini pemadam kebakaran dan juga BPBD untuk melakukan mitigasi terhadap wilayah-wilayah yang kita anggap beresiko terjadinya kebakaran lahan, yang tentunya kita tidak ingin terjadi di wilayah-wilayah lain. Untuk itu dari Dinas Damkar dalam hal ini menyiagakan 3 peleton untuk standby 1 kali 24 jam beserta 24 armada pemadam kebakaran standby untuk mengantisipasi apabila terjadi ataupun adanya laporan terjadi kebakaran di wilayah Kota Bandar Lampung. Sementara itu, 2 kebakaran juga terjadi di Kabupaten Lampung Selatan dalam waktu yang hampir bersamaan. Kebakaran pertama terjadi di Dusun Kuningan, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Palas, Rabu pagi. Api diduga berasal dari dapur setelah terjadi kebocoran pada selang gas yang memicu percikan api. Api kemudian menyambar wadah berisi bensin di sekitarnya. Petugas damkar Posko Kalianda langsung diterjunkan ke lokasi. Setelah berjibaku sekitar 1,5 jam, api berhasil dipadamkan. Belum lama menyelesaikan penanganan kebakaran pertama, petugas kembali menerima laporan kebakaran. Kali ini api membakar lahan di depan Gedung Kresna, Desa Tajimalela, Kecamatan Kalianda. Petugas mengerahkan 2 unit mobil pemadam dan berhasil memadamkan api dalam waktu kurang dari 1 jam. Kebakaran lahan tersebut diduga dipicu kelalaian saat membakar sampah, sehingga api meluas ke lahan sekitar. Tidak ada korban jiwa dalam 2 kejadian tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Petugas mengimbau masyarakat tidak sembarangan membakar sampah dan meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di dapur. Dari Bandar Lampung dan Lampung Selatan, Elta dan Hari, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, anggaran perubahan APBD Kota Bandar Lampung akan diarahkan untuk memperkuat sejumlah sektor infrastruktur. Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung menyebut 3 sektor menjadi prioritas, yaitu penanganan banjir, pengelolaan sampah terpadu, dan TPA Bakung, serta pemeliharaan jalan lingkungan. Infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung dalam pembahasan anggaran perubahan APBD. Ketua Komisi 3 Agus Jumadi menyebut ada 3 sektor yang perlu menjadi perhatian. Selain penanganan banjir dan pengelolaan sampah, pemeliharaan jalan lingkungan juga dinilai mendesak. Khusus untuk jalan lingkungan, Agus menyebut program ini juga menjadi prioritas Dinas Pekerjaan Umum. Komisi 3 dalam 2 minggu ke depan akan kembali bersama Dinas PU untuk mengevaluasi ruas jalan yang akan ditangani. Pemeliharaan juga akan menyasar sejumlah titik yang telah masuk dalam musrenbang maupun pokir atau aspirasi anggota DPRD. Komisi 3 meminta Dinas PU tidak lambat dalam proses pelelangan maupun pelaksanaan pekerjaan, sebab waktu pelaksanaan program dalam anggaran perubahan relatif terbatas. Dan kami akan coba mengingatkan PU untuk pekerjaannya tidak terlambat ya dalam proses pelelangan maupun pekerjaannya, apalagi mepet waktu. Ini kami sudah ingatkan melalui notulensi di rapat komisi supaya PU lebih tepat waktu untuk melaksanakannya, sehingga kualitas pekerjaannya ini tidak diragukan lagi untuk pelaksanaannya. Agus mengatakan catatan tersebut telah disampaikan melalui notulensi rapat komisi. Dinas PU diminta memastikan pekerjaan berjalan tepat waktu tanpa mengabaikan kualitas. Agus juga menyoroti masih adanya kewajiban Dinas PU kepada pihak ketiga yang dinilai turut mempengaruhi keterlambatan sejumlah pekerjaan pemeliharaan jalan. Menurutnya, kewajiban tersebut perlu segera diselesaikan agar tidak menimbulkan temuan dan pekerjaan dalam anggaran perubahan dapat segera dilaksanakan. Agus berharap Dinas PU dapat bergerak cepat, menyelesaikan berbagai kewajiban, sehingga program infrastruktur khususnya jalan lingkungan dapat berjalan tepat waktu dan memberikan hasil pemeliharaan yang berkualitas.
Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Dari darat, laut, hingga udara, inilah pasukan khusus yang siap melaksanakan misi paling berbahaya. Menjaga langit Nusantara dengan teknologi canggih dan strategi militer modern. Dalam perang modern sendiri, yang dibutuhkan bukan selalu kecepatan tinggi, melainkan ketepatan sasaran. Saksikan In Militer, Senin hingga Jumat pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Deretan fakta unik yang akan membuat Anda melihat dunia dari sudut berbeda, dari kejadian langka, tokoh misterius, hingga cerita tak terduga di balik sejarah. Semua dirangkum dalam 8 sorotan utama. Hilangnya pesawat tanpa sinyal darurat ini menjadikan misteri penerbangan terbesar dalam sejarah modern. Saksikan Klik 8 setiap Sabtu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Ekonomi Indonesia bergerak dinamis dari masa ke masa. Jadi rupiah 17.300. Tapi yang jadi pertanyaan kan kenapa orang still keep buying dolar? Namun di baliknya, adakah risiko yang tersembunyi? Harga minyak dunia tuh naik turun. Kan di beberapa Forbes misalnya mengatakan bahwa rupiah ini mata uang yang terburuk. Saksikan analisis tajam di F2F setiap hari Minggu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung resmi membuka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama untuk mengisi posisi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Pendaftaran dibuka mulai hari ini, 27 Agustus hingga 10 September 2026. Pemerintah Provinsi Lampung membuka kesempatan bagi para pegawai negeri sipil untuk mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Seleksi ini tertuang dalam pengumuman Panitia Seleksi Terbuka JPT Pratama Pemprov Lampung nomor 02-JPTP-JPT-8-2026. Jabatan Kepala Dinas Kesehatan merupakan jabatan pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2A. Seleksi dapat diikuti PNS di lingkungan Pemprov Lampung maupun pemerintah kabupaten dan kota Lampung yang memenuhi persyaratan. Calon peserta wajib memiliki pendidikan paling rendah strata 1 atau diploma 4 di bidang kesehatan. Peserta juga wajib memiliki pangkat paling rendah pembina tingkat 1 golongan 4B. Selain itu, peserta harus memenuhi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan. Persyaratan lain memiliki pengalaman jabatan di bidang tugas yang berkaitan dengan posisi yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 5 tahun. Calon peserta juga paling rendah pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya selama minimal 2 tahun. Dari sisi usia, peserta paling tinggi berusia 56 tahun, 0 bulan, 0 hari saat pelantikan. Panitia seleksi juga mensyaratkan peserta memiliki rekam jejak, integritas, dan moralitas yang baik. Peserta tidak pernah maupun sedang menggunakan narkoba. Peserta juga wajib memiliki penilaian prestasi kerja atau SKP dengan nilai minimal baik dalam 2 tahun terakhir. Selain itu, peserta tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin. Pendaftaran dan penyampaian berkas lamaran dilakukan secara daring melalui laman resmi ASN Karir BKN.
Tahapan seleksi diawal dengan penerimaan berkas mulai 27 Agustus hingga 10 September 2026. Selanjutnya seleksi administrasi dan rekam jejak dilakukan 10 September, dengan pengumuman hasil dijadwalkan 11 September 2026. Peserta yang dinyatakan lolos akan mengikuti uji kompetensi manajerial dan sosial kultural yang dijadwalkan berlangsung 14 hingga 15 September 2026. Hasil uji kompetensi akan diumumkan pada 21 September 2026. Tahap berikutnya meliputi penulisan makalah, wawancara, pengumuman nilai makalah dan wawancara, hingga penetapan 3 calon terbaik untuk disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian atau P3K. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, prestasi membanggakan yang ditorehkan 2 pelajar asal Kabupaten Lampung Selatan di tingkat nasional berbuah apresiasi istimewa. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menghadiahkan perjalanan umroh kepada Naufal Gali Oktora dan Cika Azahra Salsabila yang sukses mengemban tugas sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibra Nasional tahun 2026. Kejutan tersebut diberikan saat Bupati Egi menerima audiensi Naufal dan Cika bersama orang tua serta pelatih mereka di ruang kerja Bupati Lampung Selatan pada Kamis 27 Agustus 2026. Selain hadiah umroh, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga memberikan tali asih masing-masing sebesar 10 juta rupiah kepada Naufal dan Cika. Sementara itu, pelatih yang mendampingi keduanya menerima tali asih sebesar 5 juta rupiah. Apresiasi tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, kerja keras, dan keberhasilan kedua pelajar tersebut yang telah membawa nama baik Kabupaten Lampung Selatan hingga ke tingkat nasional. Bupati Egi menyampaikan rasa bangga atas pencapaian Naufal dan Cika. Menurutnya, keberhasilan menjadi bagian dari Paskibraka Nasional bukan hanya tentang menjalankan tugas kenegaraan, tetapi juga tentang membangun karakter, pengalaman, dan jejaring yang berharga untuk masa depan. Menurut Bupati Egi, kesempatan bertemu dan berinteraksi dengan pelajar terbaik dari berbagai daerah di Indonesia merupakan pengalaman yang tidak dimiliki semua orang. Karena itu, jejaring yang telah terbentuk selama mengikuti Paskibraka Nasional perlu terus dijaga dan dimanfaatkan untuk pengembangan diri di masa mendatang. Naufal dan Cika diketahui telah mengikuti rangkaian seleksi dan pelatihan Paskibraka sejak 25 Juni 2026. Selama bertugas di tingkat nasional, keduanya mendapatkan pengalaman berharga sekaligus memperluas wawasan melalui interaksi dengan generasi muda dari seluruh penjuru Indonesia. Bupati Egi juga berpesan agar keduanya terus mempersiapkan diri menghadapi perubahan zaman yang berlangsung semakin cepat. Menurutnya, setiap anak muda harus mampu menemukan keunggulan dan potensi yang dapat menjadi daya ungkit dalam meraih kesuksesan. Atas nama pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan masyarakat, Bupati Egi turut menyampaikan kebanggaan atas capaian yang diraih kedua pelajar tersebut. Sementara itu, Naufal Gali Oktora mengaku bersyukur atas dukungan yang diberikan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan selama dirinya menjalankan tugas sebagai Paskibraka Nasional. Ucapan terima kasih juga disampaikan Dian Wulandari, Ibunda Cika, dan mengapresiasi perhatian dan dukungan yang diberikan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kepada putrinya. Pemberian hadiah umroh tersebut menjadi momen yang mengharukan bagi Naufal, Cika, keluarga maupun pelatih yang hadir. Apresiasi itu diharapkan menjadi penyemangat bagi keduanya untuk terus mengukir prestasi sekaligus menginspirasi generasi muda Lampung Selatan agar berani melangkah dan mengharumkan nama daerah di tingkat yang lebih tinggi. Dari Lampung Selatan, Hariat Friansyah, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, jembatan gantung Pekon Bumi Arum, Kecamatan Pringsewu, Lampung kembali aman dilintasi warga setelah diperbaiki secara gotong royong. Menariknya, perbaikan jembatan sepanjang sekitar 55 meter ini rampung hanya dalam waktu 2 hari.
Setelah sebelumnya mengalami kerusakan di sejumlah bagian, jembatan gantung Pekon Bumi Arum kini kembali bisa digunakan warga. Perbaikan dilakukan secara gotong royong, melibatkan personil Polres Pringsewu dan masyarakat setempat. Perbaikan ini dilakukan setelah Kapolres Pringsewu, AKBP Dadi Perdana Putra, turun langsung mengecek kondisi jembatan, sekaligus mendengarkan keluhan warga. Jembatan tersebut merupakan akses penting yang menghubungkan Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Sukoharjo. Sejumlah bagian jembatan menjadi sasaran perbaikan. Kayu penopang yang lapuk dan rusak diganti dengan kayu baru yang lebih tebal. Material besi yang putus atau rusak juga diperbaiki dengan pengelasan, sementara plat penjepit dipasang untuk memperkuat posisi kayu dan membuat konstruksi jembatan lebih kokoh. Pekerjaan kemudian dilanjutkan dengan pengecatan serta pembersihan area sekitar jembatan. Hasilnya, jembatan kini lebih rapi dan diharapkan lebih aman serta nyaman dilintasi masyarakat. Kapolres Pringsewu AKBP Dadi Perdana Putra menyebut perbaikan ini merupakan bentuk nyata kehadiran polisi di tengah masyarakat. Menurut Dadi, jembatan memiliki peran penting bagi aktivitas warga, mulai dari mobilitas anak sekolah, kegiatan pertanian, hingga perdagangan. Keberadaan jembatan juga memangkas jarak dan waktu tempuh warga. Sebab jika tidak dapat dilintasi, masyarakat harus memutar 15 hingga 16 km dengan tambahan waktu perjalanan sekitar 30 menit. Setiap hari jembatan sepanjang sekitar 55 meter ini dilintasi lebih dari 250 kendaraan roda 2 dan ratusan pejalan kaki. Jembatan gantung Bumi Arum kini kembali menjadi akses utama warga antara Pringsewu dan Sukoharjo. Masyarakat diharapkan turut menjaga kondisi jembatan agar tetap aman dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Dari Pringsewu, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memanfaatkan ajang Apkasi Otonomi Expo AOE 2026 sebagai etalase promosi, mengenalkan produk unggulan daerah sekaligus membuka peluang pasar dan investasi yang lebih luas bagi sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Pameran berlangsung 27 hingga 29 Agustus 2026 di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Di Stan Lampung Selatan, pengunjung dapat menemukan berbagai produk khas daerah, mulai dari pakaian tradisional, makanan dan oleh-oleh unggulan, hingga beragam produk ekonomi kreatif yang mencerminkan kekayaan budaya dan potensi usaha masyarakat Lampung Selatan. Tidak hanya menghadirkan produk fisik, PMK Lampung Selatan juga memperkenalkan destinasi wisata daerah melalui konsep virtual tour. Inovasi tersebut memungkinkan pengunjung menjelajahi berbagai objek wisata unggulan Lampung Selatan secara digital, sehingga memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan menarik. Keikutsertaan Kabupaten Lampung Selatan di AOE 2026 tidak sekedar memperluas promosi produk lokal. Ajang tersebut juga menjadi pintu masuk bagi perluasan jaringan pemasaran, peningkatan daya saing produk daerah, serta pengembangan sektor pariwisata melalui jangkauan promosi yang lebih luas. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Bursah Zernubi, mengatakan bahwa AOE sejak awal dirancang bukan hanya sebagai pameran produk daerah, melainkan ruang yang mampu mempertemukan berbagai potensi ekonomi daerah dengan kebutuhan pasar. Menurut Bursah, kegiatan tahunan tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan antar pemerintah daerah. Selain memperkenalkan produk unggulan, AOE menjadi wadah pertukaran gagasan dan pengalaman antar kepala daerah dalam mengembangkan potensi wilayah masing-masing. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengingatkan agar penyelenggaraan Expo tidak berhenti pada kemeriahan acara maupun penandatanganan nota kesepahaman semata. Menurutnya, keberhasilan sebuah Expo harus diukur dari dampak nyata yang dihasilkan, terutama realisasi investasi. Bima Arya menegaskan bahwa setiap kerjasama yang terbangun dalam Expo perlu dikawal hingga menghasilkan manfaat konkret bagi daerah. Karena itu, indikator keberhasilan tidak lagi cukup diukur dari jumlah pengunjung, melainkan dari investasi yang benar-benar terrealisasi.
Dari Banten, tim Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Lampung Selatan terus menunjukkan perkembangan. Hingga akhir Agustus, realisasi pendataan telah mencapai 75,44% dari target 436.276 objek. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan terus mempercepat pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Hingga akhir Agustus, realisasi pendataan tercatat mencapai 75,44% dari target 436.276 objek. Namun hasil verifikasi petugas di lapangan menunjukkan terdapat 520.058 unit yang telah tervalidasi. Jumlah tersebut merupakan gabungan objek usaha dan rumah tangga dengan capaian sekitar 119,20% dari target awal. Objek yang didata mencakup berbagai kegiatan ekonomi di Lampung Selatan, mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM hingga perusahaan berskala besar. Kepala BPS Lampung Selatan Joko Priyono menyebut, proses pendataan terus berjalan dan mendapat dukungan dari masyarakat serta para pelaku usaha. Dari total pre-list yang ada di kita, sekitar 436.276, yang sudah kita verifikasi di lapangan itu justru mencapai 520.058. Itu gabungan dari usaha maupun keluarga atau sebesar 119,20%. Secara total progres usaha ini sudah 75,44%. Ya, dari misalnya kita lihat nanti dari perbandingan hasil SE 2016 misalnya atau sensus pertanian 2023. Untuk menyelesaikan sisa pendataan, petugas BPS terus melakukan kunjungan ulang ke lokasi yang belum berhasil didata. Langkah ini terutama dilakukan untuk menjangkau rumah tangga dan pelaku usaha yang tidak berada di tempat saat kunjungan pertama. BPS Lampung Selatan menargetkan seluruh proses pendataan dapat dituntaskan sebelum batas waktu resmi pada 31 Agustus 2026. Data yang terkumpul dalam sensus ekonomi 2026 selanjutnya akan diolah dan dibandingkan dengan hasil sensus ekonomi 2016 serta sensus pertanian 2023. Hasil pendataan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perkembangan dan dinamika kegiatan ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan. Data tersebut juga menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi. Dari Lampung Selatan, Hariat Friansyah, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Intan Tias beserta jajaran yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.